Hidup di Indonesia ada aja tantangannya. Belum selesai masalah BBM, minyak goreng yang bermasalah. Belum selesai minyak goreng, giliran sekarang beras yang bermasalah. Yang putih bersih dan katanya premium ternyata isinya oplosan kelas curah. Kerugian konsumen ditaksir tembus 99 triliun rupiah per tahun. Bukan karena gagal panen, tapi karena praktik curang di balik karung. Nah pertanyaannya, apakah ini soal lemahnya pengawasan atau sudah terlalu banyak yang menikmati sistem yang rusak? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Iqbal dan juga Kang Hendra pada sore hari ini dalam Editors View kali ini. Pertanyaan saya adalah kan tadi yang sudah memberikan pernyataan secara official, secara resmi begitu adalah dari Menteri Pertanian Bapak Amran. Mungkin boleh perspektifnya kira-kira penemuan 99 triliun ini kan bukan uang yang sedikit ya. Kerugiannya ternyata dirasakan oleh masyarakat. Tapi dasar perhitungannya itu seperti apa sih? Iya, Dina. Jadi sebelum saya menjawab itu ya, saya ingin flashback ke belakang. Jadi masalah beras itu memang selalu bikin heboh ya kan. Kedua, terkait dengan oplosan, sebenarnya itu praktek yang sebenarnya tanda petik umum terjadi para pedagang. Bahkan mungkin kalau kita ingat tahun 2007-2008 itu sempat ada kehebohan juga serupa. Waktu itu pedagang Cipinang itu dituding mengoplos beras dan memang saat itu belum ada namanya SNI beras gitu. Nah setelah itu baru 2015 gitu loh ada namanya SNI dan memang sifatnya waktu itu belum wajib sampai sekarang. Artinya kita punya ketentuan standar mutu beras itu belum lama gitu loh. Artinya kita sudah melampaui proses yang panjang soal perberasan ini tanpa standar yang jelas gitu. Nah, baru 2015 ada SNI, 2017 ada peraturan Menteri Pertanian soal mutu beras, dan terakhir itu 2023 soal peraturan Kepala Bappenas soal mutu dan label beras gitu. Nah, disinilah memang menarik. Artinya ini kenapa bisa muncul lagi? Ini sebenarnya bukti bahwa artinya peraturan yang sudah ada itu memang artinya diterapkan gitu loh. Walaupun memang pengawasan ini harusnya konsisten. Nah, kenapa ini muncul? Nah, kalau mengutip dari omongan Pak Mentan itu ada pantauan harga beras naik terus, padahal stoknya terus berlimpah. Nah, ini akhirnya diselidiki, disurveilah dari sekitar 10 provinsi yang punya penghasil beras, adalah indikasi itu dan terbukti gitu. Nah, perhitungan 99 triliun itu ya memang dihitung dari estimasi kalau seandainya harga beras yang harganya seharusnya 10.000 dijual 13.000, artinya ada kelebihan yang keuntungan yang luar biasa lebih dari yang seharusnya ya dikali kebutuhan masyarakat selama setahun gitu. Oh, berarti sebenarnya 99 triliun itu estimasi aja. Masih asumsi ya konteksnya. Asumsi aja itu sih. Ya, tapi kurang lebih gambaran seperti itulah ya. gitu. Dan ya perhitungan yang berdasar juga begitu. Karena kan konsumsi beras juga rutin begitu setiap tahun tidak akan jauh-jauh angkanya. Nah, tadi kalau Kang Hendra menjelaskan dari perspektif pemerintah yang juga tadi kita sudah dengarkan gitu perspektifnya. Mungkin Bang Iqbal boleh mewakili perspektif konsumen kali ya yang makan nasi pastinya. Gimana kira-kira? Ya beras premium itu kan dia nggak usah jauh-jauh lah. Istri saya juga baca berita juga kaget gitu kan. Wah, sementara beras premium itu rutin kita beli pasti ketika belanja bulanan. Itu udah pastilah. Saya rasa banyak keluarga juga melakukan itu ya, selain membeli secara eceran berapa kilo kan rata-rata juga saya rasa di supermarket ya, hypermarket juga banyak ya yang apa namanya menjual 5 kilo itu sekitar berapa 80.000 ya kalau tidak salah, bahkan sampai 80.000. Jadi ketika mendapat kabar ini tentu kaget ya, tapi ya kita coba mencermati lagi ya karena khawatir kejadiannya kayak kejadian Pertalite gitu kan, kejadian BBM kemarin juga gitu. Apakah memang tadi juga Kang Hendra sempat mention kan ternyata praktek ini ya praktek yang lazim, ibaratnya blending lah bahasanya gitu kan. Tapi apakah itu pengaruh ke gizi yang kita dapat juga atau kenikmatan nasi yang kita itu juga kita juga enggak, karena nasi ya sama aja bagi kita kan sama aja, tapi menurut saya ada ketidakjujuran yang ini tentu merugikan konsumen ya. Dan kalau dalam situasi begini sih saya rasa konsumen juga bingung mau mengadu apa mau minta ganti rugi, minta ke siapa.